Ini adalah video perjalanan mudik saya menuju Provinsi Bengkulu. Mudik tahun ini saya menggunakan Toyota Calya Matic 1200 cc. Jarak tempuh menuju Provinsi Bengkulu kurang lebih 820 km dengan estimasi waktu 20 jam. Jalur yang akan kita lewati adalah lintas barat Sumatera atau pesisir Sumatera. Jalur dengan spot pemandangan alam yang masih asli. Saya juga penasaran melihat jalan lintas Sumatera apakah sebaik jalan di Jawa Barat atau jelek seperti jalan lintas di Jawa Tengah. Perjalanan saat mudik menjadi keistimewaan tersendiri karena sudah pasti akan sedikit lebih lama karena biasanya terjadi penumpukan di Pelabuhan Merak. Saya berangkat dari Bekasi jam 10 malam, melihat berita di media sudah terjadi penumpukan kendaraan di Merak. Kita akan melewati wilayah Bandar Lampung, Kabupaten Pesawaran, penghasil labu terbesar di Sumatera, dan Kabupaten Pringsewu yang menjadi andalan lumbung padi Pulau Sumatera yang masih terhampar luas sawah-sawah hijau. Dan tentu saja tanjakan paling fenomenal, yaitu Tanjakan Sedayu yang memiliki jurang sisi kanan dan sisi kiri tanjakan yang paling dalam. Bagaimana keseruan perjalanan saya menuju Provinsi Bengkulu? Selamat menyaksikan. Guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Hari ini saya mudik ya ke Provinsi Bengkulu. Kita sekarang sudah tiba di rest area Jati Bening dan rencananya kita mau ngisi ban angin dulu karena ini takut kempes ya guys ya, karena perjalanan kita tuh kurang lebih 833 km. Nah, kita akan update sampai ke Provinsi Bengkulu, kemungkinan perjalanan kurang lebih 20 jam. Kita baru tiba di rest area Jati Bening. Kita mau ganti angin ya guys. Ini ban saya masih aman sih, belum bocor atau apa. Mau ganti angin nitrogen aja, kemudian dikuras, terus anginnya diganti baru dan pintilnya diganti. Nah itu Pade ya, Pade Bimo menuju ke Jambi ini duluan guys. Tadi kita sempat ngobrol juga, tapi nggak sempat di videoin, beliau nggak mau diwawancara. Depan kita pakai 34 teman-teman. Kalau 35 ini terlalu ini ya, terlalu keras. Belakang 35, depan 34. BBM-nya pakai Pertamax saya. Kayaknya satu lagi ya, tinggal yang sebelah kanan aja nih, satu lagi. Oke guys, kita sudah selesai tadi ngisi angin. Lanjut lagi nih, trip pertama kita menuju ke Pelabuhan Merak dulu ya, karena mudah-mudahan ya di sana nggak macet banget. Kayaknya pasti macet sih, cuma mudah-mudahan ya nggak parah banget ya. Kita baru masuk di tol Halim Utama ya. Ini masuk lingkar dalam menuju Semanggi nih guys. Nah, kita bakal menuju ke Pelabuhan Merak, menuju tol Kebonjeruk guys ya. Ini kita ngetap dulu di sini, tolnya 11.000 guys ya. Tol dari Bekasi ke Merak itu kurang lebih 110.000, di sini 11.000, tadi di Bekasi 9.500. Kemudian nanti ngetap lagi kalau nggak salah di Balaraja guys ya. Sekarang jam 11 malam, kemungkinan kita akan tiba di Pelabuhan Merak sekitar jam setengah 2 ya. Mudah-mudahan lancar dan kalaupun macet juga mudah-mudahan juga nggak terlalu panjang ya, supaya saya ngejar pagi itu sudah tiba di Bakau guys. Kita harus tiba di Bakauheni itu subuh, karena kalau misalnya tiba di Bakauheninya sekitar jam 8, jam 9 itu otomatis nanti di gunungnya itu malam juga guys. Guys, jam 12 nih, jam 12 kita tiba di gerbang tol Cikupa ya. Wah, ini lumayan padat banget ya, padat banget asli ini, parah.
Tadi kita sudah mulai merayap sekitar 2 kilo sebelum masuk gerbang tol itu. Hampir setengah jam nih masuk gerbang tol aja seperti ini nih. Jam 12 ya. Berarti kemungkinan nih sampai Merak bisa jam 2-an ya. Belum lagi ngantri masuknya ya. Aduh, kayaknya benar-benar nih. Kayak benar-benar pagi ini kita baru sampai ke Bakauheni guys. Mudah-mudahan ya subuh nih. Kalau target saya sih subuh kita udah sampai Bakauheni nih. Tapi sekarang jam 12 kita masih di sini. Waduh, kacau ya. Oke, malam Pak. Ya, makasih Pak. Ya. Oke guys, sudah selesai. Kita gaspol lagi ya. Menuju ke exit tol Merak. Jam 1 guys, jam 1 ini kita sudah tiba di gerbang tol Merak ya. Tapi macet parah nih. Dari tadi ini ngerap ya, 7 kilo nih menuju ke Pelabuhan Merak. Ini alhamdulillah kita sudah mau masuk ke atau mau keluar gerbang tol Merak ya. Ya. Mana macetnya Pak ya? Ya? Macet nggak Pak dalam? Lumayan Pak. Lumayan ya, oke. Ya dari kemarin malam Pak. Iya. Iya. Makasih Pak. Siap, Ayo. jalan ya Pak. Ya. Lumayan guys. Oke. Kita sudah exit tol Merak ya. Ini langsung menuju ke pelabuhan. Mudah-mudahan aman ya. Kita berhenti dulu ya. Lagi register buat tiket kapal. Karena jaraknya minimal 3 kilo dari Pelabuhan Merak. Dan di sini banyak banget nih juga mobil-mobil yang pada berhenti semua. Itu ya. Luar biasa guys, macetnya di Pelabuhan Merak pada hari sekarang hari Rabu ya, Rabu dini hari jam 1:30 menuju jam 2 pagi nih, nggak bergerak nih di pelabuhan reguler. Pelabuhan penyeberangan Merak, selamat datang ya. Aduh, jadi rindu nih di sini. Nah, di sini kita terpaksa ngambil jalur sebelah kanan guys, karena mobil di depan sana itu tiketnya kadaluarsa ya. Jadi tiketnya kadaluarsa tidak bisa di tapping di bagian apa namanya barcode di depan guys. Jadi mau nggak mau nih kita geser ke kanan. Saya tadi pesan tiketnya jam 6 pagi ya. Sekarang masih jam berapa itu? Masih jam 1:57, hampir jam 2 ya. Jadi teman-teman buat informasi, kalau sudah sampai di pelabuhan jangan ambil jadwal yang mentok. 3 jam 4 jam ke depan nggak apa-apa dibeli guys. Yang penting jangan ngepres ya. Karena kita masih bisa masuk walaupun jadwalnya masih jam 6 ataupun jam 7 pagi. Tapi kita sampai di pelabuhan jam 2 pagi, kita mau masuk, tiket kita yang kita beli itu jam 7 pagi nggak apa-apa, bisa ya, nggak masalah. Oke, ini teman-teman tiketnya reguler 431, karena sekarang kan nggak ada kelas eksekutif kelas reguler ya, jadi dijadiin satu di aplikasinya guys. Jadi tetap macet juga ya, memang banyak banget yang mudik, luar biasa. Oke teman-teman, ini kita udah mau masuk kapal ya. Kayaknya kita dapat dermaga 3 nih. Kapalnya Jagantara ya. Lumayan nih, bagus kapalnya. Sebentar. Gila ya, udah lama nggak mudik nih. Sekali mudik Lebaran, waduh macetnya ampun. Gila bener.
Sekarang udah jam setengah 3 guys, setengah 3 masih ngantri kapal. Sementara perjalanan menuju ke Bakauheni itu 3 jam ya. Ini karena kita naik kapal reguler 3, 4, 5, 6 jam 6 baru turun Bakauheni. Aduh, kita meleset dari jadwal ya. Harusnya itu perhitungan saya kemarin jam 5 itu sudah sampai di Bakauheni, tapi kita jam 6 kemungkinan baru sampai Bakauheni kalaupun kapal ini nggak penuh ya guys ya. Kalau penuh kita ngantri lagi nih. Luar biasa guys antriannya. Ini sudah di samping dermaga 3 guys. Depan kita itu kapal Jagantara ya, tapi kayaknya udah penuh. Kemungkinan kita naik kapal yang lain ini. Wah, luar biasa ya. We've been living in sin so long, all the fears are gone. Fella stopped me on the street last night, said everything's alright. Roller coaster, baby, through the day I seem to feel something's gone, but life goes on. I could never imagine something better. Yeah, right. Now you're cooking on high heat in the middle of the street. Roller coaster, take me to a better time. Let's go. Oh, sing your Di sini banyak banget para penumpang masih lesehan di bawah ya teman-teman, karena memang nggak kebagian lagi tempat duduk di area yang sudah disediakan sama kapal. Akhirnya ini banyak yang lesehan di bawah. Wah, memang suasana mudik memang agak beda ya. Ya sebenarnya ini kan setahun sekali, jadi lebih seru ya. Coba kita coba menuju ke sebelah sana itu, wah ternyata ada pulau guys. Itu Bandar Lampung, Palembang, Bengkulu lewat jalan tol. Nah ini kita ambil kiri guys. Sini banyak mobil-mobil yang berhenti ya. Banyak yang berhenti kopi kayaknya. Nah ini kita ambil kiri. Bandar Lampung, Palembang, Bengkulu lewat jalan tol. Kalau teman-teman mau ambil kanan itu lewat non jalan tol guys. Lumayan jauh ya motornya.
Dari sini kita langsung menuju ke rest area Masjid Imaduddin di daerah Bengkunat ya. Minim penerangan ya untuk tol di sini. Seperti biasa guys, daerah Lampung memang tolnya kurang jos. Dan ini ya tambalannya banyak banget. Dari suara mobil aja kedengaran nih berisiknya. Kita masuk gerbang tol Bakauheni Selatan ya. Ini bakal meluncur menuju ke Bandar Lampung ya teman-teman ya. Tarif tolnya kayaknya belum kelihatan berapa ya, 14.000 kalau nggak salah. Tarifnya 16.000 guys, 16.000 Star Bakauheni ya. Oke, kita gas lagi ke sana menuju ke Bandar Lampung. Cuaca lumayan mendung ya. Oke teman-teman, di sini kita istirahat dulu di rest area. Mungkin saya mau mandi dulu ya, karena perjalanan masih sekitar 12 jam lagi ya, kurang lebih. Nanti kita akan tiba tuh di Provinsi Bengkulu malam ya. Karena tadi jadwal kita sampai di Bakauheni itu terlambat guys. Perhitungan saya itu sampai Bakauheni itu sekitaran jam 5, ternyata ngaretnya jauh ya. Jam 8 kita baru sampai Pelabuhan Bakauheni, dan ini hampir jam 9 nih baru saja tiba di rest area. Jadi kita mau mandi dulu, anak saya dan istri juga mau ganti baju dulu guys. Dan kita makan dulu, karena saya bawa mobil ya. Jadi kemungkinan hari ini nggak puasa guys. Oke. Dan ini barang-barang yang saya bawa guys, penuh ya. Gila. Koper ada 3, di bawah ada box juga. Wah, ini mobil sebelah bunyi alarmnya dari tadi nih. Orangnya kemana ya? Tahu dah. Oke guys, kita berburu makanan dulu. Apa ya yang bisa dicari di sini? Tempatnya lumayan bersih ya. Wah, bersih. Itu aja mah, padang aja mah. Padang aja mah. Hah? Apa? Saya mau. Akhirnya pilihan gue jatuh ke Shop Iga guys. Oh ya, masuk lagi ya ini ya. Makasih Mbak. Shop Iga guys, Shop Iga. Terus ini ada ayam apa tuh? Ayam ya, telur ayam. Ini sop ayam guys. Shop Iga 40.000, sop ayam 35.000 guys. Lumayan ya, murahnya. Oke guys, kita sudah selesai istirahat. Kita lanjut lagi perjalanan menuju Masjid Imaduddin dengan jarak 12 km atau sekitar 4 jam ya. Oke guys, ini kita sudah masuk di kilometer 22. Kita akan keluar di Terbanggi ya. Nanti Terbanggi kita exit menuju arah Pringsewu, dan kita akan istirahat lagi nanti zuhur di Masjid Imaduddin untuk sholat zuhur. Nah, di situ masjidnya masjid lama ya, tapi itu jadi tempat favorit untuk istirahat karena tempatnya emang enak, airnya segar banget, adem ya. Emang air dari gunung langsung. Tapi jaraknya lumayan jauh guys. Jaraknya 4 jam dari sini ya. Jadi sekarang jam 10 ya, jam 10. Kemungkinan mungkin sampai ke masjid sekitar jam 3-an ya, setengah 3 lah. Paling cepat lah jam setengah 3 kita udah sampai di sana. Oke, sana. Situasi kondisi jalanan pada ini udah masih pagi ya, jam 10. Jam 10 lengang ya, tapi banyak banget kendaraan yang membawa barang-barang di atasnya. Hampir gila. Luar biasa itu Fortuner, ngebut banget ya. Sampai kaget, sampai goyang mobilnya. Nah, di sini kalau malam teman-teman, kalau malam itu minim banget penerangan ya. Nah, dan di sini banyak sekali kasus pecah ban.
Nah, ini mungkin baru saja diperbaikin. Kalau kemarin itu di sini banyak lubang, terutama yang jalur sebelah kiri, guys. Ini banyak lubangnya, tapi udah diperbaikin ya. Kebanyakan truk kan lewat sini, jadi untuk kendaraan pribadi itu ngambil sebelah kanan. Nah, teman-teman bisa lihat di sebelah kanan itu nggak ada lampu penerangan jalan ya, nggak seperti jalan di Cikampek ya, Cikampek atau jalur Pantura. Sebentar, ini ada mobil kencang banget gitu. Si RV ngebut banget ya. Oke, itu kalau itu ada pelang ya. Kalau kiri ke Kalianda, lurus Sidomulyo, Bandar Lampung, Lematang. Nah, kita arah ke Bandar Lampung ya teman-teman. Kita bakal exit di kilometer berapa ini exitnya? 53 ya. Kita exit di kilometer 53, sekarang baru 26, berarti kurang lebih masih 25 kilo lagi ya. Berapa ini kira-kira nih? Wah, luar biasa harganya 142.000. Gila, mahal banget ya. Mahal banget. Cuma kurang lebih berapa ya? 70 kilo. 70 kilo 142.000. Luar biasa. Jadi hampir 2.000 guys, hampir 2.000 per kilonya. Mahal ya. Oke, nanti ke sana kita akan langsung menuju ke Bandar Lampung ya. Setelah tiba di Bandar Lampung, kita tidak akan melewati jalan tol lagi. Jadi exit tol Itera akan menjadi jalan terakhir kita. Saya kagum melihat jalan lintas di Lampung sangat bagus dan mulus. Kotanya juga bersih, tapi masih sangat sepi ya. Pengelolaan jalannya bagus sekali dan menggunakan beton ya. Kita melewati kampus ITS atau Institut Teknologi Sumatera. Lumayan terkenal dan saya baru tahu kalau lokasinya itu dekat jalan tol. Dari sini kita akan menuju Pringsewu dan beberapa kabupaten di Provinsi Lampung ya guys. Jadi simak terus, jangan skip, kita let's go lagi. Kita udah sampai di Pesawaran guys. Ini monumennya. Nah, itu kita ambil kanan. Itu logonya logo labu ya. Jadi mungkin di sini daerah penghasil labu guys. Kita sampai Pesawaran, kemudian habis Pesawaran tuh Pringsewu, habis Pringsewu Kota Agung ya. Sepertinya pemimpin Jawa Tengah harus banyak berkaca dan belajar melihat jalan lintas Sumatera. Saya sangat kagum sekali melihat kinerja pemerintahannya yang peduli dengan rakyatnya. Membuat akses jalan yang begitu mulus, dan saya lihat juga nih, daerah Pesawaran memiliki jalan yang sangat baik. Saya yakin pengelolaan uang APBD juga tidak besar ya, tapi daerah ini membuktikan mereka bisa mengelola aset dengan baik. Patut dicontoh juga ya. Saya kagum nih melihat daerah yang kecil tapi membuat wilayahnya menjadi sangat rapi, bagus ya. Selanjutnya kita memasuki Kabupaten Pringsewu. Tekstur jalannya juga halus dan mantap. Pringsewu baru berusia 18 tahun, tapi bisa mengelola aset dengan baik. Hebat sekali. Daerah ini hanya memaksimalkan di sektor pertanian, terutama padi, yang menjadi daerah Pringsewu lumbung padi utama di Provinsi Lampung. Komoditi pendukung lainnya seperti jagung, sayur-sayuran, dan buah-buahan juga menjadi sumber penghasilan utama warga sekitar. Tapi bupatinya sangat bertanggung jawab dengan membangun jalan yang baik untuk rakyatnya. Lagi-lagi, Jawa Tengah harus banyak belajar ke pelosok Sumatera untuk melihat banyak sekali potensi yang bisa digali. Akhirnya kita tiba di Masjid Imaduddin. Nah, itu dia masjidnya ya. Wow, ramai banget ya. Gila, kita istirahat dulu di sini. Mudah-mudahan ini Pak, bisa Pak? Iya. Boleh dari belakang masuk boleh?
mundur ya? Iya. Oke. Dari kepala boleh. Jangan. Gila, saya habis istirahat dari tadi malam bawa mobil, terus start dari Bekasi jam 10 malam, terus istirahat ya sampai di Bakau ini jam 8 pagi langsung gas terus sampai Masjid Imaduddin. Ini jam berapa ya? Jam 3 tadi ya. Setelah kita istirahat di Masjid Imaduddin, kita akan langsung menuju ke Krui. Kita bakal naik ke hutan Bukit Barisan. Sekarang sudah jam 4.40 ya. Takutnya kemalaman, nanti bakal ada kabut, jadi kita gas sore ini. Langsung aja kita menuju ke atas. Oke guys, ini kita sudah jalan ya, dan situasi gerimis. Kalau gerimis seperti ini otomatis di atas pasti ada kabut ya. Mudah-mudahan aja kabutnya nggak begitu tebal, nanti supaya kita masih bisa lihat ya, walaupun cuma pakai lampu kabut aja. Itu hujannya sana ya, udah mulai reda, tapi di atas itu udah mulai tuh kelihatan ya, kabutnya udah mulai turun. Semakin malam semakin bahaya nih guys. Jalannya juga masih sepi banget ya. Sekarang jam 4.43 nih, hampir jam 5. Kita kemungkinan tiba di Bengkulu ini, aduh ngaret jauh banget ya. Ini gara-gara mudik, kita bisa sampai di Bengkulu sepertinya jam 3 pagi nih guys. Itu dengan catatan kalau bawahnya full ya, nggak ada istirahat lagi nih. Mudah-mudahan lah kuat ya. Kurang mundur mah. Oke teman-teman, ini kita sudah mulai naik ya. Kita udah mulai naik. Jalannya, lihat ya, jalannya waduh gila banget. Jalannya menikung-nikung dengan kondisi hujan. Ini kita AC-nya kita matiin dulu. Waduh, ada truk. Bahaya banget ya. Saya mundur dikit mah. Kalau enggak, liatin mas aja sambil nyetir. Jalannya kan nggak jalan lah. Gila ya. Ini tadi kita ngisi pakai Pertamax turbo guys. Tenaga mobil Kalianya, padahal Matic nih. Gigit ya, mantap. Nah ini udah mulai turun nih, apa namanya, kabutnya. RPM-nya masih stabil di 2 ya, 2,5. 2,5 berarti tandanya itu masih aman banget ya. Wow, naik terus guys. Nah di sini sebagai catatan ya, sebelah kanan kiri kita ini banyak pohon duriannya ini. Ini pohon duriannya itu pohon durian liar ya guys. Pohon durian liar, jadi siapapun bisa ngambil di sini. Karena memang di sini surganya durian ya di Krui ini. Murah-murah duriannya guys. Tapi sayang sekali kita melintas sini memang lagi nggak pas musimnya ya. Kemarin musim itu waktu awal-awal bulan guys. Sekarang udah habis. Masih naik terus ini ya. Bau ini ya, apa namanya, kopling ya. Terus
tuh ya. Wow. Ya tuh, warga di sini ya berani banget, nggak pakai helm. Rata-rata di sini warga itu melintas guys, mau jam berapapun nggak masalah, karena mereka udah biasa lewat sini. Padahal cuma pakai kaos saja, padahal dinginnya luar biasa di sini. Jalan terus. Oke Pak. Tuh, wow tanjakannya tuh lihat tuh. Wow, kita gas terus, oh, gas terus. Gas. Woi, terbang terus. Ini tanjakannya luar biasa ini. Tanjakan terjal banget ya. Kita turun lagi kedua ya. Ini Calya pakai persneling 2 itu udah paling kuat banget ya untuk tanjakan. Itu masih ngos-ngosan juga nih kayaknya. Mudah-mudahan aman ya. Oke, sepertinya udah kelar nih. Wow, itu tuh. Tanjakannya. Hutan semua ya. Jadi kanan kiri ini masih hutan semua. Beberapa sudah digarap tapi belum banyak ya. Masih banyak hutannya, guys. Dan kalau pagi di sini banyak monyet. Karena habis hujan mungkin monyetnya masih ke tengah ya, masih belum turun ke pinggiran. Gila, ini mesin Calya 1200 kayaknya keteteran guys. Gila, mesinnya kayak nahan gini Beb. Kuat nggak ini ya kira-kira mesinnya ini? Ini dia memang butuh waktu buat ngisi lagi nih, gas lagi nih. Oh, memang butuh waktu beberapa detik buat nyembur lagi gitu tenaganya. Wah, luar biasa. Tanjakannya nggak bisa habis. Gila, tanjakannya masih banyak banget ya. Avanza juga mau nyalip kayaknya nggak kuat di tanjakan gitu. Belakang ada Avanza di belakang. Oke, udah Mak, stop Mak. Sebenarnya jalan ini nih cuma jadi alternatif guys. Semenjak dibangunnya jalan tol, truk-truk tuh sudah tidak banyak lagi lewat sini, kecuali yang di sana itu kan masih dilewatin seperti daerah Krui, Kota Agung, kemudian Kaur, Mana, Bengkulu. Jadi banyak perusahaan CPO atau minyak kelapa sawit itu masih melewati jalur ini. Karena apabila kalau misalnya mereka melewati jalur Lubuk Linggau itu mutarnya jauh guys, jauh banget. Nah, tapi kalau untuk perusahaan logistik yang menuju ke arah Bengkulu, karena tanjakan Sedayu ini terkenal sangat ini ya, tinggi sekali. Jadi untuk tonase yang overload itu nggak berani lewat sini. Nah, ini kita sudah masuk di itu ya, itu tuh. Nah, itu sudah di Gapura. Selamat datang di Kabupaten Pesisir Barat. Jadi kita sudah lewat Kota Agung. Kita sekarang sudah masuk di Kabupaten Pesisir Barat. Nah, ini perbatasan antara Kota Bengkulu dan Lampung ya. Nah, itu selamat datang di Bukit Barisan. Nah, ini artinya kita sudah masuk di hutan Taman Nasional Bukit Barisan. Nah, di sini
beda ya. Jadi maksudnya yang saya beda itu tanamannya masih asli dan jalannya semakin sempit, tapi kendaraan-kendaraan besar seperti truk CPO masih berani lewat sini. Wah, itu ada warga. Dari mana itu warga? Bawa besi, kayaknya bawa besi kunci mobil ya. Nah, ini kita turun ke bawah ya. Turun ke bawah. Karena sekarang masih masih sore. Jadi masih banyak warga yang lewat sini. Tapi tidak sedikit juga ya warga yang lewat malam di sini karena udah terbiasa nih. Tapi rawan ya ini kalau udah malam, apalagi kalau gerimis kayak gini, ini kan udah gerimis-gerimis tipis ya. Kabutnya udah mulai turun guys. Ini karena kita masih sore, kabutnya belum turun banget. Ini turunannya lumayan terjal banget guys. Ini kita harus pakai ini, karena gue pakai Matic, gue pakai persneling 2 ya, supaya dia sedikit agak ngerem. Dan teknik pengereman juga di sini itu kita nggak bisa full ngerem ya, jadi harus ngerem buka supaya kampasnya itu nggak panas. Nah, jadi di sini juga sering banget terjadi remblong, terutama di jembatan Manula guys. Nah, itu sering terjadi kasus remblong di sana karena turunannya itu berkelok-kelok dan itu curam. Jadi banyak yang menggunakan full rem berat di sana, akhirnya kepanasan, remnya nggak mampu lagi untuk menekan disc brake-nya, jadi akhirnya remblong guys. Nah, itu jalannya tuh, wow, mulus ya, kanan kirinya. Ini kalau misalnya kita lihat ya, itu petugas nggak pernah motongin pohon-pohon di sebelah kanan kiri ini. Jadi pohon-pohon ini ketika mereka sudah panjang dengan sendirinya itu akan tertebas atau terpotong dengan mobil-mobil yang melalui daerah sini guys. Seperti itu guys. Oh, itu rindang banget ya. Masih kedengeran suara jangkrik, suara hutan ya. Ini kalau malam, aduh, ngeri banget ya. Saya pernah tuh dulu lewat sini malam jam 2 pagi ya. Waduh, ampun deh. Itu cukup sekali deh seumur hidup lewat sini. Sepi banget sama sekali. Di sini melintasi Bukit Barisan kalau tidak salah itu 1 jaman ya. Jadi kalau teman-teman di sini pecah ban itu sangat beresiko sekali guys, karena pertolongan sudah pasti tidak mungkin ada ya. Jadi teman-teman harus hati-hati melihat kondisi aspal sebelah pinggir-pinggir ini. Jangan sampai teman-teman masuk atau melewati aspal pinggir-pinggir yang ini, karena kita nggak tahu nih kontur aspalnya seperti apa. Kalau misal tajam, itu ban teman-teman langsung bisa pecah ya. Nah, itu ada mobil guys, masih kelihatan 1-2 mobil yang lewat di sini ya. Jadi kalau rute terberat di lintas barat itu cuma di sini guys, di Bukit Barisan dan Tanjakan Sedayu tadi. Dan satu lagi itu di Jembatan Manula, turunannya lumayan parah ya, terjal. Dan apabila kalau misalnya dari Bengkulu arah sebaliknya menuju Jakarta, itu yang paling rawan justru di Tanjakan Sedayu tadi. Turunannya itu terjal banget, luar biasa itu. Nah, harus hati-hati, teknik pengeremannya harus pas. Jangan memaksakan pengereman. Kalau misalnya kampas remnya udah mulai berbau-bau itu guys, nah penting teman-teman bisa berhenti dulu atau siram dengan air guys, supaya kampasnya nggak kebakar ya. Kalau udah kebakar udah pasti remnya blong itu. Wah, kok sepi banget ya mah. Tadi untung kita lewat sini nggak lewat malam ya. Anak saya di belakang lagi main HP. Di sini nggak ada sinyal lagi ya. Tuh lihat tuh. Oh. Ya udah matiin. Ini coba teman-teman perhatiin.
tanaman-tanamannya, pohon-pohonnya ya. Ini videonya sama sekali nggak kita potong-potong ya. Jadi kita akan full sampai keluar dari rute hutan Bukit Barisan. Wah, itu ada yang longsor mah itu. Bahaya ya. Ini sekitar jam 5 sore. 5 sore, jalannya jelek banget. Jalannya bergelombang, guys. Nah, ini yang saya maksud ya. Kalau misalnya di sini hujan, itu kan lubangnya itu nggak kepantau ya, guys. Nggak kepantau lubangnya. Nah, ini jalannya banyak banget lubang-lubang bergelombang, guys. Harus hati-hati ini. Kalau sampai pecah ban di sini repot banget nih, beneran repot banget. Oh, tadi apa mah? Hah? Kayak ada serpian itu ya, cakram mah. Hah? Tahu tadi kayak bunyi besi itu. Kok gitu ya? Iya. Kayak bunyi begitu tadi. Wah, ini kayunya longsor, bekas longsor itu ada tulisannya awas longsor. Jalan berlubang. Apakah ini pelang keluarnya? Kayaknya bukan, Ma ya? Hah? Ini batas apa ya ini? Oh, dilarang memberi makan. Ini mah ini apa namanya? Masih di hutannya ini, masih belum keluar. Tadi untung kita waktu mau naik hujannya reda ya. Di belakang ada sekitar 3 mobil ya yang ngikutin kita. Kemungkinan melihat jalan ya, jadi kita yang buka jalur, yang belakang ngikutin nih. Waduh, hati-hati Om. Saya pakai motor, yang belakang masih mantau aja nih, karena jalannya banyak yang lubang-lubang. Jadi kalau kita masuk lubang, yang belakang juga masuk lubang juga. Tapi udah mulai mulus, jalannya mulus lagi nih. Cus, mantul. Di sini saya udah lewat jalur ini udah lama ya guys ya. Ini sekarang ini udah mendingan. Kalau dulu ini sempit banget jalannya guys. Ini sebelum waktu zamannya tol belum jadi, banyak sih truk dan bus lewat sini. Tapi sekarang yang lewat jalur ini cuma Siliwangi Antarnusa dan Putra Fresia ya. Tapi yang paling banyak sih hampir ya. Yang paling banyak sih di Siliwangi Antarnusa ya. Pemain bus Bengkulu itu mantap banget ya busnya. Punyanya Om Sani ya. Woi, kalau lihat lah, tuh ada monyet tuh guys, di pinggir-pinggir ya, monyetnya udah pada keluar. Nah ini kalau kita turun, woi itu monyet tuh sebelah kanan tuh monyet semua tuh, ada monyet tuh monyet tuh guys. Monyet. Itu monyet tuh banyak turun ya guys, bisa cari makan ya. Tuh, ada yang masih kecil banget monyetnya. Tadi hujan waktu naik, udah nggak ada, sekarang udah reda, dia turun lagi sini udah. Ini jalannya udah, aduh. Hah? Nggak, biar aja, dia duluan aja.
terabas ya Innova. Ayo, cepat. Kita beda duluan ya. Jus. Gila ya. Ini udah setengah jam kali ya Beb ya? Belum ya? Udah setengah jam di sini nih. Sejaman kan? Satu jaman. Di Krui. Ini kita sengaja santai guys ya. Kita pengen lihat jalannya. Kalau misalnya ngebut nanti yang videonya puyeng soalnya tikungannya patah banget soalnya. Itu ada apa itu? Kotak apa tuh Beb? Paket orang jatuh kayak. Nah ini warga guys, warga asli sini yang berkebun di wilayah ini. Jadi kanan kiri ini banyak perkebunan seperti pete, kopi, dan cabai guys, dan juga ada karet. Tapi yang terbanyak di sini karet guys, karet ya. Nah sebentar lagi ini daerah Kaur ini akan jadi tambang emas guys ya. Ya otomatis kalau mau jadi tambang emas, hutannya bakal rusak ya di sini ya. Udah nggak kayak dulu lagi nih. Oke teman-teman yang pernah lewat sini, apakah ada pengalaman-pengalaman yang mistis atau yang pengalaman yang tak terlupakan ketika melintasi daerah hutan bukit barisan ini guys, terutama buat malam hari ya. Ya saya sarankan kalau misalnya mau lewat malam harus ada rombongan ya. Ya seenggaknya kalau misalnya ada apa-apa pecaban masih bisa dibantuin guys. Kalau misalnya sendirian gawat juga ya. Jadi jangan lupa Pak, pastiin teman-teman kalau melintas di sini cek kendaraannya, terutama ban serepnya itu diisi dulu anginnya guys, supaya nanti kalau pecah, apalagi pecahnya di jalan seperti ini ya, sangat membantu sekali. Itu di belakang ada motor yang ngikutin, kayaknya bukan ya, boncengan nih. Kalau di sini sih kayaknya udah aman ya teman-teman ya. Ya dalam artian ya, karena memang ini jadi jalan lintas, jadi banyak yang lewat sini. Jadi nggak begitu horor kayak dulu ya guys ya. Dulu mungkin banyak pelemparan batu di sini. Wah gila ya. Udah setengah jam belum? Hah? 8 menit. Oke guys, ini kita sudah tiba di Bengkunat ya. Bengkunat ini perbatasan antara apa namanya, pesisir barat dan Kota Bengkulu ya. Perjalanan ke Bengkulu masih jauh ya, masih 9 jam lagi nih. Kita akan tiba di Bengkulu sekitar jam 2:30 pagi guys. Harus kuat. Tuh jalannya tuh, lihat tuh jalannya. Jalannya bagus ya, walaupun daerah pelosok banget nih, pelosok Bengkulu. Tapi ini masih belum masuk Provinsi Bengkulu ya guys ya. Nanti ada pelangnya akan kita liatin ya. Masih di pesisir barat ini. Lanjak lagi nih. Wah gila ya.
nanjak terus. Oh, banyak bocah-bocah pada nongkrong-nongkrong ya. 100 meter ada posko lebaran. Ini posko lebaran warga atau dari aparat polisian nih ya. Sudah, Mas. Itu motor ini ya, motor sawit. Karena di sini penduduknya itu mayoritas bekerja sebagai petani sawit ya. Orang kaya sini ya. Jadi setiap panen ini puluhan juta ini orang sini. Makanya rumahnya bagus-bagus ya, dan tanahnya besar-besar. Ya. Guys, ini kita sudah masuk Provinsi Bengkulu di Kabupaten Pasar Alo ya. Ini jaraknya 1 jam lagi ke Provinsi Bengkulu. Stamina saya udah mulai habis ya. Bukan lagi mulai habis ya, udah benar-benar capek banget karena 2 hari nih, 2 malam nih. 2 malam kita berada di mobil. Hari ini kita tiba di Bengkulu jam 7 pagi ya. Nah, jadi inilah perjalanan kita dari Bekasi menuju Provinsi Bengkulu pada saat mudik, dan itu 2 kali lebih capek ketimbang pada saat nggak mudik ya guys ya. Kalau pada saat mudik itu benar-benar capek banget karena di jalanan lebih ramai dan kemacetan nggak bisa diprediksi ya guys ya. Oke, saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang udah nonton sejak awal dari video kita berangkat dari Bekasi menuju ke Bengkulu.